Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini aku akan men-sharing materi nih mengenai sekuritas. Nah, di sini yang akan saya bahas yaitu jenis-jenis sekuritas. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan saya Desi Rahayu dengan NIM 230803102028. Di sini saya dari D3 Administrasi Keuangan. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang tahu nih, apa sih sekuritas itu? Jadi, teman-teman, sekuritas ini adalah bukti utang piutang atau bukti kepemilikan modal dalam bentuk surat berharga yang kemudian itu dapat diperdagangkan. Di sini juga ada peran dan fungsi sekuritas, yaitu yang pertama penghimpun dana, yang kedua yaitu diversifikasi portofolio, yang ketiga meningkatkan likuiditas pasar, dan yang keempat pengelolaan risiko, dan yang kelima ada meningkatkan keuntungan investor. Jadi apa sih maksud dari masing-masing fungsi dan peran tersebut? Jadi yang pertama itu ada penghimpun dana. Nah, jadi sekuritas ini berperan sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat atau investor. Contohnya nih, perusahaan XYZ itu menerbitkan saham di pasar modal. Nah, lalu kita membeli saham tersebut. Nah, itu artinya kita ini memberikan modal kepada perusahaan dengan harapan nilai saham itu naik dan mendapatkan dividen. Lalu yang kedua ada diversifikasi portofolio. Nah, dengan membeli saham sekuritas yang berbeda seperti saham, obligasi, atau reksadana, investor bisa menyebar resiko. Jika salah satu aset itu nilainya turun, maka ada kemungkinan aset lainnya itu naik atau stabil. Nah, sehingga kerugian itu bisa diminimalkan. Yang ketiga ada meningkatkan likuiditas pasar. Nah, sekuritas ini membuat pasar modal menjadi lebih liquid, artinya mudah untuk menjual atau membeli aset dengan cepat. Nah, jika banyak yang tertarik bertransaksi sekuritas, proses jual beli bisa lebih cepat dan mudah. Nah, misal kita punya saham perusahaan besar seperti BCA atau Telkom. Nah, kemungkinan besar kita ini bisa menjual kapan saja di pasar karena banyak pembeli yang tertarik gitu. Dan yang keempat ada pengelolaan risiko. Nah, sekuritas ini seperti obligasi atau derivatif ini bisa digunakan untuk mengelola risiko. Yang kelima ini ada meningkatkan keuntungan investor. Nah, maksudnya itu dengan membeli sekuritas, investor ini bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga dan pembagian keuntungannya atau dividen atau kupon. Misalnya kita membeli saham, harganya itu 1.000 dan setelah beberapa bulan harganya itu naik menjadi 1.500. Nah, jadi kita mendapatkan keuntungan sebesar 500 per saham. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis sekuritas. Nah, sekuritas ini dibagi menjadi dua, yaitu sekuritas pasar modal dan sekuritas pasar uang. Nah, apa sih pasar uang dan pasar modal itu? Jadi, sekuritas pasar modal adalah instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, sekuritas ini biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang oleh perusahaan atau pemerintah guna menghimpun dana dalam jumlah besar. Nah, karena memiliki jangka waktu yang panjang, sekuritas pasar modal ini cenderung memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi akibat fluktuasi harga pasar dan potensi gagal bayar. Sedangkan sekuritas pasar uang ini adalah instrumen keuangan yang diperdagangkan dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, instrumen pasar uang ini biasanya memiliki tingkat risiko yang lebih rendah karena jatuh temponya itu yang singkat dan diterbitkan oleh lembaga dengan kredibilitas tinggi. Dan di sini juga ada jenis-jenis sekuritas pasar modal. Nah, dalam sekuritas pasar modal ini juga memiliki jenis-jenis. Yang pertama ada saham. Nah, jadi saham ini adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau entitas terhadap suatu perusahaan dengan memiliki saham. Dengan memiliki saham, pemegang saham ini berhak atas bagian dari laba perusahaan dan memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Nah, ada dua jenis saham, yaitu saham biasa dan saham preferensi. Yang kedua ada obligasi. Jadi obligasi ini adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah sebagai cara untuk menghimpun dana. Nah, pemegang obligasi ini akan menerima pembayaran bunga atau kupon ini secara berkala dan pengembalian pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Yang ketiga ada reksadana. Nah, reksadana ini adalah wadah penghimpun dana dari masyarakat pemodal yang dikelola oleh manajer investasi
untuk diinvestasikan dalam portofolio efek seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Jenis reksadana ini berupa reksadana saham, pendapatan tetap, dan pasar uang, dan juga ada yang campuran. Jenis yang keempat adalah suku. Nah, suku ini adalah surat berharga syariah yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan obligasi konvensional, suku ini tidak memberikan bunga, melainkan bagi hasil atau sewa sesuai dengan akad yang disepakati. Nah, seperti itu BSI. Nah, jadi dalam BSI ini tidak memberikan bunga tetapi bagi hasil gitu. Nah, yang kelima ada derivatif. Nah, derivatif ini adalah instrumen keuangan yang nilainya itu bergantung pada aset dasar seperti saham, obligasi, komoditas, atau mata uang. Nah, selanjutnya ada sekuritas pasar uang. Nah, sekuritas pasar uang ini ada beberapa jenis. Yang pertama, surat berharga komersial. Surat berharga komersial adalah instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan besar atau lembaga keuangan untuk mendapatkan dana segar. Nah, biasanya surat ini tidak memerlukan jaminan dan memiliki jatuh tempo antara beberapa hari hingga 270 hari. Nah, yang kedua ada sertifikat deposito, adalah produk keuangan yang diterbitkan oleh bank dengan jangka waktu tertentu dan tingkat bunga yang tetap. Yang ketiga ada reforecast. Reforecast ini adalah transaksi di mana pihak yang memiliki surat berharga ini menjual surat tersebut kepada pihak lain dengan perjanjian untuk membeli kembali pada harga tertentu di masa depan. Nah, transaksi ini mirip dengan pinjaman jangka pendek yang dijamin dengan aset. Lalu jenis yang keempat adalah deposito berjangka. Deposito berjangka ini adalah simpanan yang ditempatkan di bank dalam jangka waktu tertentu, misal 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan, dengan bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Nah, di sini juga ada keuntungan berinvestasi dalam sekuritas. Keuntungan berinvestasi dalam sekuritas ini yang pertama ada diversifikasi. Nah, dengan berinvestasi dalam berbagai jenis sekuritas, investor ini dapat mengurangi risiko dengan menyebar modalnya ke berbagai instrumen investasi. Yang kedua ada likuiditas tinggi. Nah, banyak sekuritas yang bisa dengan mudah diperjualbelikan di pasar. Nah, sehingga investor ini dapat mencairkan investasinya itu dengan cepat tanpa mengalami kesulitan. Nah, yang ketiga ada peluang keuntungan. Nah, investasi dalam sekuritas terutama saham dan obligasi ini dapat memberikan keuntungan baik dalam bentuk dividen, bunga maupun apresiasi nilai aset seiring waktu. Nah, namun dengan keuntungan tersebut ada juga risiko dalam berinvestasi. Yang pertama itu fluktuasi harga. Nah, nilai sekuritas ini terutama saham dapat naik turun secara signifikan dalam waktu singkat, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian jika harga turun drastis. Nah, yang kedua ada risiko kredit. Nah, jika penerbit sekuritas ini, misal perusahaan atau pemerintah itu gagal membayar kewajibannya, nah, investor ini bisa mengalami kerugian, terutama dalam obligasi atau surat utang. Yang ketiga itu ada risiko inflasi. Nah, jika inflasi tinggi, maka nilai real dari keuntungan investasi itu bisa berkurang karena daya beli uang itu menurun. Dari materi yang sudah saya jelaskan itu dapat disimpulkan bahwa sekuritas ini adalah alat keuangan yang digunakan untuk mengumpulkan dana atau modal. Nah, bagi perusahaan atau pemerintah, sekuritas ini adalah cara untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan. Nah, dengan memahami jenis-jenis sekuritas ini dapat membantu investor memahami instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan dan tingkat risiko yang diterima. Baik, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan ke teman-teman mengenai materi jenis-jenis sekuritas ini. Nah, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan juga menambah pengetahuan bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.